Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lis. Mohon izin waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung. Baik Pak Agung, silahkan Pak Agung. Iya, Ada apa permisi Pak nggih, Agung? Pak Lis. Iya, bagaimana kabarnya Pak Lis? Bagus, sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Luar biasa Pak Agung, Alhamdulillah. bagaimana? Sehat juga? Yes, yes. Alhamdulillah Pak Lis, saya juga sehat. Alhamdulillah. Ini saya Oke, datang ke sini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Lis selaku atasan saya. Ini begini Pak Lis, oh iya, saya ada siswa yang menurut teman sejawat saya pada waktu beliau mengajar kelas tersebut itu memberikan masukan kepada saya bahwa kelas yang saya ajar sekarang ini anaknya luar biasa. oh iya, Anaknya luar baik. biasa dan kebetulan kan sudah naik, ya kan sudah naik di Mm-mm. kelas lebih tinggi dan kebetulan di situ saya menemukan apa yang dibicarakan oleh teman sejawat saya itu memang terbukti. Jadi anaknya itu nakal, anaknya itu kalau dikasih pelajaran itu terkadang telat dalam mengerjakan Ya, tugas. Dan ini yang paling saya sayangkan itu jarang berangkat, Pak Alis. Anaknya jarang berangkat. Itu menurut Pak Alis itu solusi yang tepat dan bijak itu gimana, Pak Alis? oke Pak Agung. Jadi Pak Agung datang ke sini ingin berdiskusi ya, ingin memecahkan permasalahannya Pak Betul, Agung ya. betul. Eh, saya konfirmasi Pak Agung ya, eh, bahwa tadi Pak Agung itu menyampaikan bahwa ada laporan dari rekan sejawat, betul Pak Agung? Betul, Pak Bahwa Alis. ada di sekolah di kelasnya, khususnya di kelasnya Pak Agung itu ternyata ada masukan dari rekan sejawat bahwa di kelasnya Pak Agung sekarang itu ada siswa yang jarang berangkat sekolah. Seperti itu ya Pak Agung ya, atau kurang disiplin. Betul Pak Agung? Iya, betul itu, Pak Alis. Betul sekali. Dan itu memang sudah saya buktikan, Pak Alis. Sudah saya Oh iya. buktikan. Dan tujuan saya ke sini ini eh, apa ya namanya ya? Kita sharing ya, kita komunikasikan dengan Pak Alis bagaimana baiknya untuk kedepannya gitu, Pak Alis. Oke, baik. Berarti Pak Agung, karena ini kita tidak punya waktu panjang Pak Agung ya. Ya, oke. Oke. Kira-kira permasalahannya Pak Agung ini kan tentang murid ya Pak Agung ya. Betul, Kira-kira betul. Pak Agung tadi sudah melihat bahwa murid Pak Agung itu banyak yang tidak masuk dan sudah membuktikan sendiri. Kira-kira menurut Pak Agung murid yang ideal, yang rajin, itu yang seperti apa Pak Agung? Oke, Pak Alis, saya coba jawab ya, Pak Alis, dengan situasi yang saya hadapi sekarang ini ya, Pak Alis ya. Ya, Jika dibandingkan dengan yang kemarin itu anak siswa yang menurut saya itu ideal adalah siswa yang taat pada peraturan sekolahan, baik. siswa yang tingkah lakunya di sekolahan juga mencerminkan semua sila, sila Pancasila di situ, dan yang satunya lagi adalah siswa yang menurut saya itu selalu mengerjakan tugas dan di sekolah itu sopan santunnya juga ada, Pak Alis. Itu menurut saya itu Oke. Oke, berarti siswa yang bisa mengamalkan 5 sila itu ya Pak Agung ya, di iya, kehidupan sehari-hari mungkin ya, ataupun di betul, sekolah, betul. kemudian sopan santun tadi. Oke, baik Pak Agung. Kira-kira ini Pak Agung, eh, dari siswa yang diamati Pak Agung tadi, kira-kira dari rentang 10 nih Pak Agung, kira-kira siswa tadi itu nilainya berapa Pak Agung? Dari range 1 sampai 10 siswa yang Iya, terlambat tadi. iya, Pak Alis ya. Kalau dari rank 1 sampai 10 itu baru dapat nilai 7,
rank di angka 7 dan saya ingin menaikkan ke 8,5 Pak Alis. Karena dari 7 sampai 8,5 itu kan memang butuh proses bagaimana saya untuk kedepannya melakukan rencana aksi nyata saya berkaitan dengan anak-anak yang ini yang paling fatal ini jarang berangkat Pak Alis. Jadi saya Oke. rencananya ini juga ingin komunikasi dengan orang tua, dengan sistem kemitraan, dan juga dengan mungkin dalam pembelajaran saya harus kreatif Pak Alis, seperti itu. Oke, baik. Berarti tadi harapannya Pak Agung ini dari idealnya ya, mungkin 8,5 ya. Keinginannya Pak Agung yang 8. dicapai ya, Betul. 8,5. Kemudian Pak Agung tadi juga menyampaikan ingin membangun relasi dengan orang tua dan meningkatkan kreativitas Pak Agung ya. Oke, baik Pak Agung. Iya, Nah, betul. kira-kira ini Pak Agung, langkah apa yang bisa Pak Agung lakukan untuk mewujudkan nilai 8,5 tadi, Pak? Oke, baik Pak Alis. Untuk langkah-langkah ke depannya, sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik, ini saya mempunyai harapan untuk 1 minggu ke depan, maksimal itu 1 minggu ke depan Pak Alis. Ya. Saya akan memantau terus siswa-siswa di kelas saya, apakah 1 minggu itu ada yang bolos atau tidak, akan saya pantau. Sembari saya melaksanakan komunikasi dengan orang tua serta menggunakan pembelajaran yang kreatif sehingga nanti anak merasa senang itu suka bermain handphone di rumah. Nah, jadi langkah depannya saya, pembelajaran saya mungkin 1 minggu ini saya akan pantau kehadiran mereka dan juga pembelajaran mereka juga akan saya kolaborasikan dengan media yang ada di sekolahan, baik itu LCD, baik itu pembelajaran berupa video pembelajaran dan lain-lain seperti itu, Pak Alis. Oke, baik. Jadi Pak Agung merencanakan ini ya, berarti merencanakan bahwa ke depan untuk aksi nyatanya Pak Agung untuk menyelesaikan masalah ini berarti tadi kalau saya ambil garis bawahnya itu adalah memantau kehadiran siswa ya. Memantau kehadiran siswa di kelas secara langsung, kemudian bagaimana kreativitas Pak Agung ini dengan mengkolaborasikan pembelajaran, mungkin dengan proyektor atau media pembelajaran, mungkin video seperti itu ya. Betul ya, seperti itu Pak Agung. Iya, betul Pak Alis, seperti itu. Oke, menurut Pak Agung nih, agar siswa yang bermasalah tadi itu rileks itu ya, nyaman belajarnya, kemudian aman, kemudian bisa semangat lagi, termotivasi untuk berangkat tepat waktu atau tidak terlambat atau disiplin seperti itu. Kira-kira apa nih yang dapat membuat anak tersebut bisa rileks, nyaman, dan termotivasi kira-kira Pak Agung? Oke Pak Ali, saya seperti yang pernah diinformasikan oleh teman sejawat saya di kelas ini memang beliau itu dalam 1 tahun ini kurang mampu untuk menguasai lingkungan yang ada di kelas tersebut, sehingga ini memang tugas guru berikutnya dan kebetulan saya yang mengampu untuk tahun ini. Ini saya akan mencoba di dalamnya akan mengkolaborasikan pembelajaran dengan permainan Pak Alis ya. Di situ anak-anak biar rileks, terus di samping itu juga anak-anak merasa senang, seperti kembali ke masa anak-anak dulu, sehingga kodrat seorang anak
ya untuk mendapatkan ilmu pembelajaran itu masih berdampingan. Di satu sisi kodrat anaknya terpenuhi, di satu sisi juga pembelajarannya masuk dan saya mempunyai target juga. Insya Allah dalam 1 minggu ini akan saya praktekkan dengan anak-anak saya seperti itu, Pak Lis. Semoga Oke, luar berhasil, Pak biasa. Lis. Mohon Oke, baik. semangatnya. Oke, baik, luar biasa Pak Agung ini. Ini rencana ke depan untuk merelaksasikan anak itu ya agar lebih nyaman itu ternyata Pak Agung sudah punya rencana ke depan gitu ya dengan mungkin mengkombinasikan ataupun kolaborasi untuk merancang pembelajaran dengan nyaman itu ya. Salah satunya tadi dengan mungkin permainan sehingga anak jadi nyaman, kemudian sesuai dengan kodrat alam gitu ya, ataupun kodrat anaknya ya, alam dan zaman seperti itu. Ini luar biasa Pak Agung. Nah, kemudian selanjutnya Pak Agung, bagaimana supaya hal itu dapat berhasil Pak Agung untuk menangani siswa anak yang kurang disiplin itu? Dengan apa? Ataupun tadi kan sudah beberapa langkah ya Pak Agung. Seperti Iya, apa agar langkah yang dilakukan Pak Agung itu berhasil? iya, baik Pak Ali, saya untuk kedepannya insya Allah saya akan bermitra dengan orang tua seperti yang telah saya sampaikan di situ. Kadang permasalahan tidak hanya terjadi di sekolahan, di lingkungan keluarga pun bisa saja menjadi salah satu pemicu si anak ini kurang bersemangat untuk bersekolah. Jadi rencana kedepannya saya yang pertama saya lakukan adalah bermitra dengan orang tua terlebih dahulu sehingga nanti ada sinkronisasi. Halo Pak Agung? Didik dengan orang tua, yaitu stakeholder yang ada di lingkungan. Oke, baik. Karena sinyal sinyal putus-putus ya di tempat saya Pak Agung. Tapi sedikit tadi Iya, iya. saya mendengar gitu ya bahwa yang Pak Agung lakukan adalah bermitra dengan orang tua seperti itu, kolaborasi ya. Betul. Ya, betul. Luar biasa Pak Agung. Tadi juga sudah dijawab bahwa dengan siapa saja Pak Agung akan mensukseskan langkah-langkah atau aksi nyata atau rencana aksi yang Pak Agung lakukan. Luar biasa Pak Agung. Baik, karena ini waktunya sudah habis ya. Kita tidak punya waktu banyak Pak Agung. Jadi Iya, terima kasih. mudah-mudahan Pak Agung nanti ke depan bisa menyelesaikan ataupun merealisasikan langkah-langkah yang Pak Agung tadi sampaikan. Kemudian boleh nanti setelah 1 minggu ya Pak Agung ya. Tadi kan disampaikan 1 minggu, nanti kita boleh diskusi lagi Pak Agung. Saya penasaran Pak Agung dengan langkah-langkah yang sudah atau nanti sudah dilakukan Pak Agung, kira-kira hasilnya bagaimana? Seperti itu Pak Agung. Siap. Oke, Terima kasih Pak semangat. Ali telah berbagi waktu dengan saya. Dan saya ini sedikit lega Pak Ali. Saya sedikit lega sehingga Alhamdulillah. saya ini bisa kayak lepas itu masalah yang ada di pikiran saya. Terima kasih Pak Ali. Oke, sama-sama. Tetap semangat Pak Agung untuk Siap. mencerdaskan anak bangsa. Ya, Assalamualaikum Pak Ali, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung, selamat siang. Oke, langsung gantian Pak Agung. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak Alis, silakan masuk. Oh iya, baik Pak Agung. Gini Pak Agung, kedatangan saya ke sini minta waktunya sebentar. Ini saya ada yang ingin saya diskusikan ini Pak Agung. Oke Pak Lis, ya baik. Ini tadi juga kebetulan ada kawan dari guru juga sama seperti Pak Alis tadi, masalahnya yaitu anak yang tidak masuk sekolah ini. Monggo Pak Alis, kita nyambung saja Pak Alis. Oh iya. Nah, kalau saya ini memang ada masalah ini Pak
pekerjaan Pak di sekolah Pak. Ini bukan karena siswa Pak, tapi memang karena masalah mungkin budaya kerja seperti itu Pak. Oh iya, oke. Jadi di di teman-teman Pak, di sekolah kita itu Pak, ternyata ada 2 circle Pak. Gitu. Ada 2 circle, ada Dua kelompok berarti ya dua Pak Lis? kelompok, betul, ada 2 kelompok. Kebetulan kan kita kan satu tim ya Pak ya. Gitu. Saya Ya kan di betul. manajemennya Pak Agung ya Pak ya. Oke. Iya. Di luar sana, maksudnya di lingkungan sekolah kita, teman-teman rekan sejawat itu ternyata ada yang satu frekuensi yang berkelompok seperti itu ya, dan tidak mau bergabung untuk mendukung program kita Pak. Oh iya, oke oke ya ya. Oke Pak Lis, berarti kedatangan Pak Lis di sini ada tujuan yaitu bagaimana menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan gitu Pak Alis nggih. Betul Pak. Iya, siap siap. Ya, berarti kita sepakati dulu ini Pak Alis, tujuannya ini berarti kita harus lebih bijak ini ya dalam menyikapi, berarti ini ada 2 kelompok berarti ya Pak Alis ya? Ada kelompok yang Betul pro Pak. dan kontra. Nggih. Oke, siap siap Nggih, Pak Alis, betul silakan betul Pak betul Alis. sekali Pak. Saya ingin lebih jauh, ingin tahu ini permasalahannya ini berkaitan dengan manajemen ini, saya jadi lebih ingin tahu ini Pak Alis. Monggo Pak Alis diterangkan untuk permasalahan Pak Alis ini. Baik Pak Agung, jadi seperti ini Pak Agung, ketika kita kan di manajemen Pak ya, mungkin kan program kan secara garis besar kan kita tahu Pak, keseluruhan, dan semuanya juga sebetulnya sudah tahu karena sudah disosialisasi sama-sama warga sekolah. Namun ternyata ada ini Pak, ada teman-teman yang memang tidak ingin bersama-sama melancarkan, mensukseskan program kita Pak. Bahkan ada teman-teman yang tanda kutip Pak, nyinyir Pak, gitu. Jadi seakan-akan tidak mau, kemudian mengkritisi. Adanya mengkritisi, kita itu serba salah Pak. Saya itu di lapangan Pak. Aduh, saya selalu dikritisi, nggak tahu kenapa. Iya, ya Seperti itu Pak. seolah-olah mereka itu kayak tidak percaya dengan kemampuan yang Pak Alis miliki ya, seperti itu ya. Wah Jadi betul Pak. oh ya 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 ya. Oke, Betul masuk ini betul. Pak Alis. Oke, berarti dari yang Pak Alis sedikit tadi informasikan ke saya akan mencoba mengidentifikasikan permasalahan Pak Alis dengan kelompok-kelompok yang ternyata kelompok-kelompok itu hanya bisanya mungkin kalau menurut saya ini ya Pak Alis, bisanya hanya mengkritisi tetapi tidak ada solusi. Kan Iya seperti itu. betul Pak. Iya. Betul sekali Pak Agung. Baik. Terus untuk kedepannya ini Pak Alis ya, saya ingin langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Alis melihat kelompok-kelompok yang seperti ini, itu bagaimana? Wong saya sendiri dengar masalah ini rasanya juga merasa gimana ya? Gregetan Pak ya. Nah, iya. Itu menurut Pak Alis gimana itu untuk kedepannya Pak Alis itu? Oke Pak. Sebetulnya sih saya juga bingung Pak. Kira-kira bagaimana ya untuk menyelesaikan ini Pak. Tapi mungkin gini Pak. Untuk mengajak mereka agar bisa berbaur lah ya Pak. Kita itu agar lebih kompak, tidak ada lagi pengelompokan gitu ya Pak. Jadi mungkin kita melibatkan mereka Pak. Mungkin satu dengan ketika ada kegiatan apa kita melibatkan mereka, kita masukkan dalam kepanitiaan, bahkan mungkin bisa kita kasih kepercayaan ke mereka Pak, dengan menjadikan mungkin ketua panitia itu program tertentu yang mungkin memungkinkan untuk mereka pegang, percayai seperti itu, sehingga mereka juga mendapat kepercayaan. Mungkin itu Pak.
Oke, yang ada di itu benak saya, Pak. oh berarti ini untuk meningkatkan kompetensi guru, tenaga, dan kependidikan yang ada di sekolah Pak Alis itu ya, untuk dijadikan satu ya, misalkan dijadikan panitia di situ, dilibatkan nggih Pak Alis nggih Betul, seperti itu. betul, betul, Pak Agung. Ya, semoga semoga apa yang Pak Lis harapkan seperti itu bisa tercapai dan saya juga Amin. berharap eh, masalah-masalah yang ada di sekolahan kita ini, circle-circle itu secepatnya bisa dihilangkan, ya, bisa secepat dihilangkan dan kita bersatu untuk mensukseskan sekolahan kita, baik di sekolah kita sendiri maupun di masyarakat, nih Pak Alis, nggih, seperti itu, Nggih. nggih. Terima Semangat Pak kasih, Pak Agung. Alis, nggih. Siap. Terima Nah, kasih, Pak Agung. iya. Mudah-mudahan amin, Pak Agung. Ini saya minta waktunya lebih cepat nggih Pak Alis ya. Ada berapa ini waktunya ini, jeda waktunya untuk melaksanakan program itu Pak Alis? Nah, untuk melaksanakan program itu kan dalam waktu dekat ini kan kita ada HUT nih, Pak. Hari ulang tahun sekolah, Pak. Oh, iya iya iya. Saya Ya, sampai lupa ya Pak Alis ya. ya. Bagus. Nah, mungkin mereka itu kita libatkan, Pak, untuk kegiatan ini, Pak. Jadi Oke. nanti biar apa namanya mereka ikutlah bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan ini, Pak. Oke, siap Pak Alis. Baik, saya tunggu informasinya, kabar baiknya nggih Pak Alis. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang Pak Alis eh, apa namanya informasikan kepada saya berkaitan dengan permasalahan yang Pak Alis hadapi kalau tidak salah itu mengenai sarpras nggih. Sarpras dan kompetensi GTK nggih Pak Alis nggih. Insya Allah bisa dilalui oleh Pak Alis ya. Amin, Jadi amin. Baik, terima saya kasih, Pak Agung. iya, refleksi saya berarti Pak Alis dan teman-teman mencoba untuk berkolaborasi dengan mereka walaupun mereka sepertinya ada hal-hal tanda petik yang tidak sesuai, tapi Pak Alis tetap semangat, bermitra dengan mereka, kreativitas dan selalu kompak. Seperti itu Pak Aris ini. Siap, siap, Pak Agung. Terima kasih, Pak Agung, atas masukannya dan waktunya, Pak Agung. Sehingga saya juga ini jadi lega, Pak Agung. Amin, amin. Sama-sama Pak Alis. Semangat Pak Alis. Siap, Pak Agung. Terima kasih. Di sami-sami Pak Alis. Mohon undur diri, Pak Agung. Siap-siap, monggo Pak Alis melakukan aktivitas kembali. Siap, laksanakan. Oke, cukup Pak Agung. Cukup. Oke, terima kasih Pak Wayan Terima atas kasih waktunya dan semuanya. dan semuanya. Mohon maaf, kaget Pak Agung. Langsung angkat tangan. Oke, enggak apa-apa.